Marilah saudara, kita akan lanjutkan bacaan kita dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Seperti biasa kita akan pecah bagi dua setiap ayat, dan ayat yang terakhir ayat 22 kita akan baca bersama. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, kita baca bersama. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan memperlakukan dalam hidup keseharian. Haleluya. Baptisan Yesus sebagai solidaritas. Bapak Ibu, minggu ini, hari ini, menurut tahun gerejawi mestinya warnanya adalah putih. Tetapi di tata ibadat tadi dikatakan hijau. Kalaulah kami. Akhirnya sepakat kita pakai hijau supaya antara tulisan dan yang dipakai sama. Biasanya setelah saya siapkan tinggal ke belakang, kalau belum siap ini saya harus lari ke mantenan tadi. Jadi nggak jadi, saya solidaritas pakai samir. Nah ini sama-sama kecilnya Bapak Ibu. Ini biasanya pakai yang agak besar dalam rangka solidaritas, termasuk solidaritas kebingungan yang diciptakan sinode. Jadi kalau solidaritas sama-sama baik, enak, tapi ketika ada yang salah jadi bingung. Tadi di Induk ibadat pagi datangnya sedikit. Ternyata dalam rangka menghayati solidaritas hujan yang turun. Jadi mereka menghayati hujan, lebih baik menikmati di rumah daripada ke gereja. Itu bentuk solidaritas, itu tafsir saya. Nah saudara, hari ini kita diajak memasuki minggu baptisan Tuhan. Mari kita bernostalgia tentang baptisan Tuhan. Semoga lagunya muncul.
Itu saudara gambar Tuhan Yesus di Sungai Eloe, Sungai mana? Yordan. Jadi bukan sama dengan baptisan kita tanda pertobatan, tapi tanda setia kawan, solidaritas. Yuk kita cocokkan dengan apa arti solidaritas. Nah itu dia, yaitu perasaan yang percaya, simpati dan dukungan yang terjalin antara anggota, bla 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 bla. Solidaritas dapat diwujudkan dalam berbagai hal, banyak hal. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus datang ke dunia itu sudah bentuk solidaritas, tapi supaya mantap, supaya lebih kita dikuatkan. Nah, kita akan belajar dari bacaan kita. Di balik solidaritas Tuhan ada apa yang menguatkan kita? Pertama dari Yesaya. Monggo multimedia. Yuk, next. Nah, ya lagunya. Ternyata gara-gara suaranya jadi konslet Bapak Ibu. Ya gambarnya, gambar nomor 1. Nah, dikatakan tema atau orang bilang itu kalau bahasa Jawa irah-irahan, perikop. Kita baca perikop ini, Allah adalah satu-satunya penebus, yang satu-satunya Gusti siji-sijini. Ini penebus yang asli. Penebus yang palsu namanya pegadaian. Nah, walaupun dikatakan memecahkan masalah tanpa masalah. Batas tebusan gadaian berapa bulan? Siapa yang pernah menggadaikan? Saya belum. Bila sudah lama dulu sekali ketika mahasiswa mengantarkan teman menggadaikan mesin ketik. Itu saya lupa. Kalau sekarang berapa ya batas pegadaian itu? Nah, kalau di Indo ada yang jujur 3 bulan Pak. Oh, ternyata 3 bulan itu penebusan yang tidak satu-satunya. Tapi sang penebus kita tanpa batas, unlimited edition. Jadi siapapun kita, karena solidaritas Allah, maka Allah menebus kita setiap saat. Itulah solidaritas Tuhan berdasarkan tafsiran dari Yesaya. Lalu yang kedua, saudara, lagunya Lembaga Alkitab memberikan tema pasal 29 dari Mazmur ini adalah kebesaran Allah dalam badai. Jadi Allah di badai tetap aduhai kan gitu. Jadi Allah dalam badai tetap aduhai. Nah, pertanyaannya, badai yang kita artikan itu badai apa? Seringkali kita masih menafsirkan gaya lama. Kalau namanya badai itu dari kacamata indrawi, dari kacamata
Mata, jadi kacamata mestinya mata ya Pak. Mata itu kita melihat ombak perahu yang didebur, diombang-ambingkan. Kalau mendengar suara guru jeder, apakah badai itu hanya itu? Ternyata tidak. Ada badai di dalam ketenangan. Ketika badai sakit menerpa, kita tidak lupa pesen donga. Dongake nggih, saya kesleo, kecetit, pusing-pusing. Tetapi ketika badai itu tenang, uang masih di saku, masih bisa pinjam sana, pinjam sini, pakai baju masih baru, tidak pernah titip doa. Padahal seringkali orang jatuh dalam badai-badai yang seperti itu. Ketika tidak menggunakan solidaritasnya Allah, tapi kekuatan kita sendiri. Seringkali kemarin saya diajak teman Natalan, ternyata karena dalam mau berangkat itu ada genteng yang bocor. Teman mengatakan, "Oh, mboten napa, sing penting mangkat telat ora apa-apa." Oh iya ya, banyak yang telat. Jadi ketika temannya semua telat, seneng Bapak Ibu. Wah, itu bukti kecil. Banyak orang merasa tidak ada badai, tidak ada masalah. Ketika banyak teman yang ikut-ikutan dalam kesalahan. Ketika kita sudah tenang, sudah solidaritas duit kita cukup, solidaritas jabatan kita cukup. Jadi hari ini kita datangkan solidaritas Allah supaya benar-benar aduhai. Jangan sampai berbahaya ketika ternyata kita tidak menyadari ada badai-badai cantik yang menggoda. Bapak Ibu kalau ke Magelang kota ada yang namanya toko kotak cantik ya. Jadi padahal duitnya rencana mau untuk beli yang lain, begitu dengar berita kotak cantik mampir di sana. Nah, saudara, hari ini solidaritas Allah jangan dibiarkan gara-gara kita keliru dengan solidaritas kita, padahal ada banyak badai-badai. Ketika kita sehat dan tenang, kita nggak perlu doa, bahkan nggak perlu ke gereja, perlu ke Artos. Hari ini solidaritas Allah adalah kekuatan yang dahsyat, bukan hanya menghadapi badai-badai indrawi, tapi badai-badai hati nurani yang seringkali tersembunyi dan kita baru sadar ketika kita ada di dalam kesesakan jauh dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita lihat lagunya. Suatu saat Yesus panggilku jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Pekerja Kristus yang mulia. Itu lagunya. Bapak Ibu tahu ini dua dai Kristiani yang lagi viral. Yang kiri namanya Romo Eko.
Tapi bukan Eko Wibowo, itu belum jadi Romo kan, masih jadi gitaris. Yang kanan Pendeta Gilbert Lomendong. Wah, ini terbanyak subscribernya, banyak yang subscribe dan khotbahnya menarik semua orang. Hati-hati kita tertarik otoritas manusia atau otoritas Allah yang diberikan kepada dua orang ini atau para pekerja-pekerja Tuhan yang istimewa, yang mungkin secara gerejawi, rasul-rasul. Coba kita akan baca ayat ini dari kata sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini di Samaria. Dikatakan Roh Kudus tidak turun karena rasul tidak datang. Di satu sisi kita percaya Tuhan memberikan otoritas solidaritas kepada para pekerjanya, baik itu majelis penatua, diaken, pendeta, romo. Tapi hati-hati, 1 bulan saya jadi pendeta tinggal di Pandansari, bertetanggaan dulu dengan Romo Kirjito. Suatu saat Romo Kirjito main-main ke pastori. Pada satu Romo Kirjito dicari umatnya. Nah, biasa kalau ketemu Romo nyuwun berkah Romo. Karena di situ Romo sedang bertamu di tempatnya pendeta, ditambah nyuwun berkah Pak Pendito. Saya gak terbiasa dimintai berkah. Oh iya, lalu setelah umat itu pulang, Romo Kirjito jawil saya, wah Pak Pendito jenengan ora sip. Loh, sip gimana Romo? Harusnya ngeniru saya. Jadi kalau minta berkah Pak Pendito, tangan jenengan ngangkat. Oh ya, saya berkati kan gitu. Wah, nggak bisa Romo, karena di Protestan tuh semua orang bisa angkat tangan kan itu. Oh, angkat tangan gitu. Jadi berkatnya itu tidak berwibawa. Ini intermezzo. Saudara, kita percaya Tuhan memanggil pelayan-pelayan khususnya. Bukan karena dia menjadi orang yang sakti tanpa cacat celah, tapi semua adalah otoritas, solidaritas dari Allah. Otoritas Allah memberikan solidaritasnya kepada para pekerjanya. Karena para pekerja pun itu juga manusia. Bisa saja ketika berkhotbah bagus, tapi kadang-kadang menyinggung orang yang jual es teh, kan Bapak Ibu. Itu kan bentuk bahwa tidak ada yang sempurna. Hari ini mari hargai solidaritas Allah yang diberikan otoritasnya kepada para pekerja-pekerja Tuhan. Bahkan ayat ini juga berlaku kepada pekerja-pekerja Tuhan. Jangan menyalahgunakan solidaritas yang diberikan oleh otoritas Allah ini, supaya benar-benar otoritas yang diberikan Tuhan itu menjadi berkat bagi kita, bukan laknat. Dan yang terakhir, nah saudara, sebelum masuk ulangi. Nah, ada buku viral dulu dari Gramedia, karya almarhum Arswendo Atmowiloto. Judulnya Senopati Pamungkas. Ya, next, siapa itu Senopati Pamungkas? Nah itu,
Senopati Pamungkas itu adalah orang yang bernama siapa? Upasara Wulung. Jadi seorang senopati yang handal dan dipersiapkan menjadi harapan kerajaan Majapahit zaman itu. Next, lalu selanjutnya sebelum itu, nah, ya, berarti setelah itu lanjut. Oh, ada angkatan perang Ratu Adil. Sebelumnya nggak ada, hilang sebelumnya. Wah, sebelum ini, nah ini dia. Saudara, dulu ada yang namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pada zaman negara Indonesia Serikat. Jadi Belanda mendirikan pasukan Ratu Adil dalam rangka supaya negara-negara bagian pada satu tetap konsisten, tetap eksis. Itulah sebuah harapan tentang Ratu Adil, Senopati Pamungkas. Orang mengatakan itu harapan yang namanya harapan mesianis. Setiap orang itu punya harapan seorang pahlawan yang datang. Dan kita juga punya. Kita lihat. Nah, terakhir ayat kita. Nah, laginya. Bapak Ibu, ada yang ingat lagu ini? Bait pertama masih ingat? Kulo Ningo Negeri Kang Endah. Yo, daripada Bapak Ibu ngantuk, kita nyanyi Kulo Ningo Negeri Kang Endah. Yo, kita berdiri Bapak Ibu sebelum kita tutup, supaya jangan diotoritas oleh kantuk kita. Bapak Ibu, tulisan teksnya ada di surga, jadi kita nggak lihat. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itulah harapan mesianis, puncak dari solidaritas Allah. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Itu namanya harapan juru selamat. Harapan, kalau bahasa teologisnya, eskatologis. Eskatos, masa depan. Jadi otoritas Allah, berkat Allah itu bukan berhenti di dunia yang sementara ini, tetapi sampai, karena Tuhan katakan banyak tempat di rumah Bapakku.
Orang-orang Kristen harus sampai mengerti solidaritas Allah itu bukan cukup hanya berhenti di dunia. Sehingga dalam pokok-pokok ajaran gereja dikatakan seh rahmat tinumpang ing seh rahmat. Jangan hanya kita suka bonus-bonus, tetapi kehilangan barang yang kita dapatkan. Banyak orang Kristen minta didoakan untuk kaya, untuk sembuh, untuk sukses. Salah, tidak. Tapi ingat, tidak hanya itu solidaritas Allah. Apakah kita bisa pegang solidaritas Allah yang menawarkan, mengajak kita membawa ke rumah Bapaknya? Mungkin gemah ini semakin hilang gara-gara kehidupan materi yang menguasai. Semakin gemahnya semakin hilang karena kadang-kadang kita cukup puas merasakan solidaritas Allah yang sementara saja di dunia. Mari saudara, kita masuki tahun baru semakin dalam. Kita mengerti solidaritas Allah bukan hanya hal-hal yang sementara di dunia, tetapi juga kita harus sampai pada solidaritas Allah yang membawa kita lewat Kristus untuk ketemu rumah harapan kita yang abadi. Amin. Saat teduh bagi kita.